Belum bayar wifi ya? Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi tujuan dari analisis SWOT, ya, menyiapkan organisasi untuk siap menghadapi permasalahan yang terjadi. Karena dengan analisis SWOT kita tadi sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan itu menjadi halo. Nah, itu akan menjadi apa namanya senjata kita untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi ke depan. Kemudian menyiapkan menghadapi kemungkinan dalam perencanaan pengembangan dalam organisasi. Itu ada alternatif ya. Karena memang dalam membuat perencanaan itu sering kita dihadapi pada kondisi-kondisi yang dilematis, sehingga dalam perencanaan itu juga sering kita membuat alternatif-alternatif. Jadi ada alternatif 1, ada alternatif 2. Nah, itu dasarnya juga dari analisis situasi. Ya. Data-datanya, informasinya itu berasal dari analisis situasi. Nah, bagaimana dengan manfaat dari analisis SWOT? Tentunya manfaatnya adalah melakukan perencanaan untuk bisa mengantisipasi masa depan. Ya. Kita tahu sekarang masa depan itu adalah masa yang penuh perubahan. Ya. Masa depan itu menghadapi masa depan berarti kita menghadapi perubahan. Ya. Nah, untuk bisa menghadapi, mengantisipasi perubahan, kita harus memiliki sebuah perencanaan yang didasari dari analisis SWOT yang baik. Dengan analisis SWOT, maka kita bisa membuat perencanaan yang komprehensif untuk bisa mengatasi perubahan ke depan. Kemudian menganalisis kekuatan peluang dalam membuat rencana jangka panjang. Kemudian mengatasi kelemahan dan ancaman yang mempunyai kecenderungan menghasilkan rencana jangka pendek. Ya. Karena dalam analisis SWOT kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi ancaman. Nah, karena kita sudah tahu, maka analisis SWOT itu bermanfaat bahwa kita bisa mengambil strategi-strategi bagaimana mengatasi kelemahan dan ancaman itu. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri dan pesaing untuk memperoleh keunggulan. Itu manfaat dari analisis SWOT. Kita punya kekuatan nih, ya. Kita ada kekuatan, kita punya khas, kita punya spesifikasi keunggulan daripada pesaing. Tentunya itu kita gunakan untuk bagaimana kita unggul, bagaimana kita lebih baik. Ya. Kita juga tahu kelemahan diri kita dan tahu juga kelemahan pesaing. Itu juga semuanya dalam upaya untuk memperoleh keunggulan. Ya. Nah, ini kerangka kerja dari analisis SWOT, ya, merupakan seperti scanning lah. Ya. Analisis situasi itu seperti scanning, ya. Membaca kondisi, membaca situasi, ya. Membaca kecenderungan perubahan-perubahan di masa depan. Itu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal organisasi. Kalau internal disebut dengan analisis internal, itu dimensinya adalah strength dan weakness, ya, kekuatan dan kelemahan. Itu adalah analisis internal. Apa sih kekuatan kita? Itu kita lihat ke dalam. Apa sih kelemahan kita? Kita lihat juga ke dalam, internal. Kemudian yang kedua,
scanning lingkungan eksternal, analisis eksternal. Kita melihat bagaimana peluang, opportunity, ya, peluang pengembangan ke depan. Itu berdasarkan pada data-data informasi dari eksternal. Bagaimana sih kemampuan daya beli masyarakat, bagaimana perilaku beli masyarakat, perilaku pembelian pelayanan kesehatan misalnya. Itu kita pelajari dan bisa kita menjadi masukan apakah itu sebagai peluang atau sebagai ancaman. Ya, itu dari sisi analisis eksternal. Nah, setelah analisis internal dan eksternal, maka kita melakukan yang namanya SWOT matrix. Ya. Ada matriks SWOT, itu tahapan selanjutnya ya, dalam kerangka kerja analisis SWOT. Oke. Bagian pertama dari analisis SWOT itu yang dianalisis adalah kekuatan, ya, strength. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu semua kemampuan atau sumber daya, ya, semua kapasitas, sumber daya, kemampuan yang kalau digunakan itu dapat mengembangkan keunggulan organisasi. Kemampuan yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk bisa berkembang. Itu adalah kekuatan. Misalnya skill manajerial, itu kekuatan. Itu dari sisi SDM. Pendidikan staf misalnya, itu kekuatan. Misalnya organisasi kita ini semua stafnya adalah mahasiswa S1 semua. Itu tentu beda dengan misalnya organisasi ini personilnya tamatan SD semua. Itu beda. Walaupun sekarang orang lebih melihat pada kompeten, tapi kan tingkat pendidikan juga mempengaruhi kompetensi. Ya. Kemudian aset itu juga menjadi kekuatan. Seberapa banyak aset yang dimiliki, ya. Seberapa banyak sarana prasarana yang ada yang mendukung kegiatan organisasi, itu kekuatan. Ya. Sekarang internet juga menjadi kekuatan. Bagaimana orang bisa mengakses informasi dengan cepat, dengan mudah. Ya. Kalau kampus saja lah contohnya ya. Kalau di kampus itu kita sulit, ya, tidak ada wifi, tidak ada hotspot ya, yang baik. Ya. Itu mempengaruhi bagaimana literasi mahasiswa sebenarnya. Ya. Jadi contohnya seperti saya kuliah di UI itu kan dimanapun kita selagi masih di lingkungan kampus kita sangat mudah mengakses internet karena banyak dipasang hotspotnya itu. Nah di kita kan masih kurang ya. Di kampus FKIK nggak tahu kalian sudah ke kampus belum? Ini kan semester 4 ya. Masuk sejak COVID ya. Mungkin ada yang belum pernah ke kampus sekali. Nggak tahu. Itu kadang kita sulit mengakses internet. Ya. Jadi itu menjadi kelemahan jadinya, bukan kekuatan. Nah semestinya itu bisa menjadi kekuatan karena itu mudah, ya, tinggal dibeli, ada anggaran tinggal dibeli kan mudah.
Nah, kalau di rumah sakit misalnya obat ya, drug patent, ada obat paten, obat bermerek misalnya di klinik ya, itu bisa menjadi branded rumah sakit ya. Kalau dulu waktu kita dulu masih tugas di Puskesmas itu kan sering diremehkan, dilecehkan. Kenapa? Karena obatnya itu obat-obat terbuka, obat telanjang itu pil-pil itu kan warna kuning, warna putih. Nah, itu sering menjadi bahan ejekan ya. Tapi beda kalau berobat di swasta pakai obat yang berbungkus. Itu saja bisa menjadi sebuah kelemahan atau sebuah kekuatan. Reputasi organisasi itu juga bisa menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi kelemahan. Kalau reputasinya baik, tentu menjadi kekuatan. Dan banyak hal lainnya ya, yang menjadi kekuatan dalam organisasi. Kekuatan itu bisa kita identifikasi misalnya dari SDM bagaimana, dari sarana prasarana bagaimana, sumber daya, kemudian dari metode ya, dari anggaran juga itu bisa menjadi faktor-faktor kekuatan. Jadi kalau kita menganalisis kekuatan, biasanya kita melihat unsur dari organisasi ya. Unsur-unsur manajemen yang 5M itu ya. Man, money, method, machine, method, dan sebagainya. Nah, semua itu bisa menjadi kekuatan atau menjadi kelemahan. Jadi weakness itu adalah kebalikan dari kekuatan. Jadi, sumber daya yang tidak optimal, ya, itu semua menjadi kelemahan. Tidak terampil, ya, kurang pengetahuan, pelayanan buruk, itu jadi kelemahan. Ya. Tidak ada SOP misalnya. Tidak punya brand, kelemahan. Ya. Kan kadang orang kalau mau berobat kan ke rumah sakit, dia lihat dulu bagaimana reputasinya, bagaimana brandnya gitu. Sama lah dengan membeli barang-barang lain gitu. Atau pernah punya reputasi buruk dengan pasien, dengan pelanggan, ya. Misalnya ada kesalahan tindakan, malpraktek, itu menjadi unsur-unsur yang bisa membangun kelemahan. Ataupun mahal, ya, high cost, akses yang sulit misalnya. Itu bisa kita jadikan unsur-unsur yang membentuk kelemahan. Hanya kadang orang sulit untuk bicara kelemahan, ya. Itu pula ininya, hambatannya ya. Kalau bicara kekuatan kadang panjang, banyak ya. Tapi kalau bicara kelemahan kadang kurang terbuka. Itu juga bagian dari hambatan atau kelemahan dari membuat analisis SWOT ini. Sering tidak jujur dan sebagainya. Opportunities, peluang. Ya. Apa itu peluang? Peluang itu adalah faktor luar ya, yang memiliki potensi memberikan keuntungan atau pertumbuhan yang baik bagi organisasi kita. Jadi peluang, kalau tadi kekuatan kelemahan itu adalah dimensi internal.
Kalau peluang dan ancaman itu adalah dimensi eksternal. Jadi peluang itu semua faktor-faktor dari luar organisasi yang memiliki potensi untuk memberikan kekuatan, keuntungan, atau pertumbuhan bagi organisasi. Misalnya, kalau di kesehatan itu misalnya gaya hidup misalnya. Tapi tidak hanya kesehatan ya, kalau gaya hidup itu kuliner juga bisa ya. Mau buka kuliner, kenapa? Saya mau buka kuliner dengan makanan yang bernuansa western misalnya, kebaratan. Mengapa? Karena gaya hidup anak muda sekarang suka mengikuti gaya-gaya barat misalnya. Maka dibuatlah kuliner, pakaian dan sebagainya yang berorientasi western. Nah, itu peluang itu ya, peluang. Atau gaya hidup suka mengkonsumsi makanan apa sekarang ini fast food ya, fast food, junk food namanya gitu. Nah, itu gaya hidup yang memiliki risiko terhadap penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, kolesterol. Nah, itu merupakan peluang juga bagi rumah sakit untuk membuka pelayanan penyakit itu, gitu ya. Buka pelayanan stroke, pelayanan jantung misalnya. Kenapa? Karena gaya hidup masyarakat sekarang berubah. Ya. Suka mengkonsumsi makanan-makanan tinggi kalori yang tinggi lemak juga tinggi kalori. Itu adalah peluang. Ya. Misalnya ada teknologi baru, ya. Kita tahu ada teknologi yang baru, nah itu juga peluang untuk bisa kita adopsi dalam memberikan pelayanan dalam organisasi. Loosening of regulation, ya. Regulasi yang longgar, ya. Itu juga bisa menjadi peluang. Ya. Mungkin terkait dengan pajak dan sebagainya, itu juga salah satu peluang. Nah, itu jadi semua faktor-faktor dari luar yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan untuk perkembangan organisasi itu disebut dengan peluang. Nah, yang keempat, dimensi terakhir dari SWOT itu adalah threats atau ancaman. Ya. Ancaman ini juga faktor eksternal, ya, faktor luar. Kalau peluang tadi yang faktor luar yang memiliki potensi, tapi kalau threat ini faktor luar yang memiliki risiko, ya. yang memiliki risiko bagi organisasi, yang memberikan efek negatif bagi organisasi jika tidak diantisipasi. Itu namanya ancaman. Ya. Apa ancaman dari luar? Misalnya stigma yang buruk dari masyarakat ya, terhadap pelayanan kesehatan, itu ancaman. Penurunan kepuasan pasien misalnya, itu ancaman. Ya. Atau munculnya organisasi pesaing, ya. Produk-produk yang menjadi saingan kita, itu ancaman. Kayak rumah sakit misalnya, kalau kita berada di rumah sakit swasta, ada rumah sakit lain yang baru, itu jadi ancaman. Atau peraturan-peraturan juga bisa menjadi ancaman. Yang bisa menghambat perkembangan organisasi
itu adalah ancaman. Nah, ini adalah panduan bagi kita, ya. Kira-kira kalau kita ingin mencari atau ingin mengidentifikasi apa sih kekuatan, apa sih kelemahan, peluang, ancaman, itu bisa kita bisa kita identifikasi dengan melihat komponen-komponen seperti yang ada saya tayangkan ini. Strength-nya apa? Karena memang anak-anak ya kadang kita sulit sekali untuk menentukan apa yang menjadi faktor-faktor ancaman, apa faktor kekuatan, apa faktor kelemahan, peluang, ancaman kadang sulit. Nah, ini panduan bagaimana kita membuka membuka pemikiran, ya apa saja poin-poin yang kita ingin dapatkan dari setiap dimensi itu, faktor itu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa memperoleh bagaimana kondisi dari faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk memperoleh data SWOT, ya, karena SWOT itu sebuah analisis situasi, kita harus mendapatkan data dan informasi, ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa melakukan analisis. Bagaimana kita bisa melakukan analisis kekuatan, kelemahan kalau kita tidak punya data, tidak punya informasi? Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, melakukan analisis juga harus mengumpulkan data, ya, yang bisa dilakukan melalui survei, interview, wawancara, observasi, telaah dokumen, dan sebagainya. Gunanya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan data dan informasi yang akurat, ya, yang objektif, tidak berdasarkan asumsi semata, ya. Apalagi berdasarkan intuisi, ya, khayalan. Sehingga kadang-kadang ditanya, ini dari mana dapat masalah seperti ini? Nggak tahu. Hanya katanya. Katanya seperti ini, katanya seperti itu. Jadi harus berdasarkan data dan fakta, informasi yang akurat dan objektif. Karena kalau tidak itu bisa dibantah orang, ya. Bisa diprotes, ya, dikritik, karena kita tidak memiliki dasar dalam membuat keputusan. Lebih berkualitas lagi, ya, dalam melakukan analisis situasi dengan SWOT ini, jika kita bisa mengambil data langsung dari pemangku kepentingan, stakeholder, ya, dari orang-orang yang melaksanakannya, mengerjakannya, ya. Misalnya karyawan, ya, employees, supplier, pemasok, customer, pelanggan, atau strategic partners, mitra strategis. Kita ingin mengembangkan organisasi kita ingin membuat sebuah analisis situasi. Kita harus bicara, kita harus mendapatkan informasi dari orang-orang yang berkepentingan. Ya. Kalau di rumah sakit itu tanya kepada pasien sebagai pelanggan, ya, bagaimana kepuasannya. Tanya kepada karyawan tenaga kesehatan itu bagaimana dia bekerja, apakah sudah cukup sarana prasarananya, motivasinya baik apa tidak.
Seperti itu. Sehingga data kita menjadi akurat. Ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat observasi sudah kita bisa mengambil kesimpulan. Enggak. Jadi sangat baik sekali melakukan analisis situasi, analisis SWOT yang didasarkan pada data-data dan fakta yang berasal dari orang-orang yang berkepentingan di situ. Ketidaktepatan hasil analisis SWOT menyebabkan kesalahan rencana strategis. Mengapa bisa analisis SWOT tidak tepat? Karena memang datanya tidak akurat. Hasilnya, perencanaannya salah, sehingga yang rugi adalah organisasi itu sendiri. Bagaimana untuk memulai analisis SWOT? Atau bagaimana kita menjalankan analisis SWOT? Apa yang menjadi perhatian? Ya, kita harus realistis ya. Kita harus realistis itu. Sesuai kenyataan lah ya. Tentang kekuatan dan kelemahan. Ya. Jangan mengarang-arang. Kalau mau melakukan analisis SWOT, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kita ungkapkan secara real, realistis, ya, objektif. Ini kekuatan kami ini dari sisi SDM ini, dari sisi sarana prasarana gini. Ungkapkan saja seperti itu. Kita harus bisa juga menggali dari informan, ya, stakeholder itu terkait dengan kekuatan yang mereka miliki dan juga kelemahan yang mereka miliki. Bagaimana bisa terungkap. Itulah kadang kekuatan bisa, tapi kelemahan kadang susah. Itu yang penting dalam melakukan analisis SWOT. Kemudian harus spesifik, ya. Harus jelas, ya, spesifik terkait dengan data-data informasi yang kita dapatkan. Jangan pernyataannya nggak jelas gitu ya. Misalnya apa pernyataan nggak jelas? Contohnya begini, kita ingin mendeteksi kelemahan misalnya. Apa jawaban informan? Apa Bu, Pak, kelemahan dari organisasi dari sisi SDM? Jawabnya begini. Kinerja SDM tidak optimal. Itu nggak jelas itu. Kita nggak tahu ukuran optimalnya itu seperti apa. Jadi kita melakukan analisis SWOT itu harus benar-benar spesifik, ya, jelas ukurannya. Misalnya kalau SDM-nya kurang, nggak bisa gitu ya. SDM-nya hanya 3 orang, misalnya seperti itu, jelas. Karena kita mau membuat rekomendasi ke depan bagaimana untuk meningkatkannya. Jadi ukuran-ukurannya memang harus spesifik. Jadi avoid gray areas, hindari wilayah-wilayah yang abu-abu, yang meragukan. Kemudian tulisnya dengan singkat dan sederhana saja, ya, nggak usah lebay. Ya. Analisis harus bisa membedakan antara yang ada sekarang dan ada di masa depan. Kemudian fokus pada wilayah internal dan eksternal. Kemudian selaras upaya internal dengan peluang eksternal. Ya. Selaras. Nah, ini kelemahan dari analisis SWOT ya. Apa yang menjadi kelemahan atau sesuatu yang menghambat dalam pelaksanaan SWOT. Usually reflects an existing position and viewpoint. Yeah.
umumnya hanya mencerminkan posisi dan sudut pandang saat ini saja. Ya. Itu kelemahan SWOT. Kadang-kadang yang digali itu untuk mencerminkan kondisi saat ini saja, sudut pandang. Padahal juga mestinya juga menggali bagaimana harapan ke depan situasi, karena situasi masa depan itu berubah ya. Jadi kita ingin mendeteksi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, juga kita harus melihat bagaimana situasi masa depan. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak internet tadi. Ya. Suatu organisasi ingin melakukan analisis SWOT. Ya. Jadi, misalnya organisasi itu nggak punya internet, nggak punya wifi internet misalnya, tidak punya. Tapi kita tidak menulis itu sebagai sebuah kelemahan, ya. Tidak menuliskannya sebagai sebuah kelemahan. Ya. Padahal internet itu sangat penting, tidak hanya di masa sekarang, tapi juga di masa depan. Jadi kita juga harus berpikir dalam menggali, dalam menganalisis situasi itu bagaimana situasi masa depan. Kemudian gagal dalam mengkorelasikan antara internal dan eksternal faktor. Karena dalam analisis SWOT itu juga ada nanti digabungkan, dikorelasikan bagaimana faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian tidak menyadari kekuatan, ya, itu juga kelemahan dalam membuat analisis SWOT. Kadang-kadang orang tidak menyadari apa yang menjadi kekuatannya, padahal ada. Ya. Ya. Memang kebanyakan dia sadar banget dengan kekuatannya, itu yang kebanyakan. Sadar sekali dengan kekuatan kadang, tapi tidak sadar dengan kelemahannya. Tapi ada juga orang yang tidak menyadari kekuatan, nah itu juga menjadi kelemahan dalam melakukan SWOT. Karena kalau tidak menyadari kekuatan, kita tidak bisa terdeteksi, ya, apa yang menjadi kekuatan dia, sehingga nanti bisa menjadi rekomendasi untuk langkah-langkah ke depan. Jadi tidak menyadari kekuatan itu juga hambatan dalam melakukan sesuatu. Atau menyangkal kelemahan, padahal kelemahannya ada, tapi disangkal. Kemudian kelemahan analisis SWOT itu bisa saja subjektif, yaitu tadi karena berdasarkan asumsi semata, tidak ada data, jadi terkesan subjektif. Atau bisa juga kadang terlalu optimis terkait peluang, jadi over confident gitu ya. Atau gagal mengantisipasi ancaman masa depan. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT? Ya. Pertama, kita mengidentifikasi variabel dan dimensi, ya, atau indikator yang berhubungan dengan organisasi, baik itu internal maupun secara eksternal. Jadi sebelum kita melakukan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, itu variabelnya kita deteksi dulu, kita identifikasi dulu. Ya. Untuk variabel kekuatan apa sih yang ingin kita lihat? Misalnya kalau dalam organisasi itu, untuk variabel internalnya, faktor internal, kekuatan dan kelemahannya, kita lihat dari 5M. Ya. Man, money, method, mesin, material. Dari SDM-nya apa kelemahannya? Oh, ternyata pegawai kita hanya 10 orang. Mestinya ada 20 orang. Jadi masih kurang. Oh, ternyata pegawai kita, ini dari sisi SDM ya, pegawai kita masih banyak yang belum terlatih. Pelatihan ini belum ada.
oh ternyata pegawai kita motivasinya rendah, sering bolos dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi kekuatan atau kelemahan dari sisi internal. Nah kemudian itu variabel namanya. Setelah variabel SDM, misalnya variabel apa lagi? Variabel sarana prasarana. Ya. Apa? Tidak ada WiFi internet. Apa? Sarana pendukung apa? Kendaraan misalnya kurang. Sebutkan saja semua. Tapi kita tentukan dulu variabelnya apa. SDM, sarana prasarana, apalagi anggaran misalnya. Itu sebagai apa? Panduan kita untuk menentukan apa yang menjadi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian tentukan bobot tiap dimensi. Ya. Bobot itu persentase pentingnya dengan total bobot per variabel yaitu 100 atau 1. Itu bisa dilakukan melalui diskusi ya. Diskusi. Jadi kita mau bobot dari setiap variabel itu berapa? Mau 100 atau 1. Tapi harus sama. Kemudian tentukan skala atau rating score tiap variabel. Ya. Skalanya itu penilaian untuk kondisi yang ada misalnya 1 sampai 5. Ya. Jadi setiap indikator dari variabel itu kita tentukan nilainya, skornya. Misalnya kekuatan kita adalah SDM yang kita punyai itu terlatih semua. Itu kita kasih poin berapa? Antara 1 sampai 5. Dilihat dari kepentingannya. Oh ternyata 4, kita kasih skor 4. Kemudian tentukan nilai atau skor setiap aspek. Kemudian menghitung strength posture dan competitive posture. Ya. Ada rumusnya. Kemudian digambarkan bagaimana kuadran SWOT-nya. Kemudian menentukan strategi dan solusi untuk organisasi. Ini langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita jelaskan teknik atau langkah-langkah tersebut. Nah, kemudian kita menetapkan apa yang menjadi strategi. Itu berdasarkan dari nilai-nilai analisis SWOT yang sebelumnya sudah kita lakukan. Ini dilakukan dengan mengkawinkan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Jadi bagaimana strength dengan opportunity. Ya. Jadi analisis SWOT itu dibagi pada 4 kuadran. Ya. Pertemuan antara strength dengan opportunity itu disebut dengan strategi comparative advantage, ya, yaitu strategi menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi strength dan opportunity. Kalau weakness dengan opportunity itu strategi divestment atau investment. Itu bagaimana strategi yang kita lakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang kita punyai dengan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian pertemuan strength dan threat itu disebut dengan strategi mobilisasi. Ya. Bagaimana kita menonjolkan kekuatan yang kita miliki untuk mengatasi ancaman yang berkemungkinan terjadi. Dan terakhir, weakness dengan threat itu strategi damage control, itu bagaimana kita mengatasi hambatan dan meminimalkan ancaman.
mengatasi kelemahan dan meminimalkan ancaman. Itu ada strategi masing-masing. Ada, kalau damage control itu strategi bertahan saja, karena sudahlah lemah banyak, ancaman juga banyak. Sudahlah kekurangannya banyak, ya, ancaman dari luar juga banyak. Itu bertahan saja. Bagaimana supaya survive saja. Seperti itu. Jadi hasil dari analisis situasi bisa mempengaruhi strategi apa yang kita pakai untuk organisasi ke depannya. Nah, untuk teknik bagaimana kita membuat analisis SWOT, cara-caranya itu bisa kita bahas minggu depan. Saya rasa itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Izin Pak, kemarin absen kelas B itu barcode-nya Bapak kirim udah lewat jadwal Pak. Jadi kira-kira untuk absennya gimana ya Pak? Ya kenapa sekarang ngasih tahu? Mestinya hari itu juga ngasih taunya. Setelah saya kirim, maksudnya setelah saya kirim langsung sampaikan. Hanya kelas B ya? Iya Pak. Kan hari itu kelas apa aja kan? Kelas selain B kan juga ada itu hari itu. B itu hari Rabu kan? Iya Pak, hari Rabu jam 8 Pak. Kalau yang kelas satunya lagi kelas H, kelas H Rabu juga nggak kemarin? Iya Pak, hari Rabu. Kelas H bisa? Bisa Pak, masih sempat sampai jam. Oh gitu. Ya. Oke. Sudah saya perbaiki. Kamu lihat aja nanti. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Itu saya lihat sama Pak Andi Amir juga 0 waktu UTS absennya. Pertemuan ke-8. Iya. Memang nggak ada absen ya? UTS waktu itu jadwalnya seharusnya sama guru Mita. Tapi memang kelas-kelas tertentu saja sih. Kelasnya kelas B aja sih. Kelas B. Yang absennya kosong pertemuan ke-8. Bukan kelas B. Kelas apa ya? Kelas mana tadi? Nggak ada. Tadi kok ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sekian ya. Baik, terima kasih.